Perhatian, perhatian. Sebelum ibadah sekolah minggu dimulai, jangan lupa yang pertama, gunakan pakaian yang rapi dan sopan. Yang kedua, dilarang makan dan minum selama ibadah. Yang ketiga, siapkan Alkitab kalian ya. Yang keempat, saat teduh dan doa sendiri dulu yuk. Yang kelima, duduk dan ikut ibadah dengan sopan dan teratur. Yang terakhir, siapkan persembahan kalian. Persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama Gereja Kristus Yesus, atau adik-adik dapat kumpulkan dalam amplop dan diantar ke TUGKYTG ya. Jadi, ada 6 peraturan ya. Kalau gitu, ibadah sekolah minggu siap dimulai. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Yeay, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi sama Lause Susan. Waduh, semuanya udah rapi belum nih yang mau beribadah memuji Tuhan? Waduh, Lause udah rapi dong, udah keren tuh. Lause pakai bando, cantik kan? Oke, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Siapkan hati, kita berdoa. Yuk semua ya. Duduk yang manis, lipat tangan. Jangan lagi makan ya. Kita sudah mau mulai memuji Tuhan. Yuk kita berdoa ya. Allah Bapa yang bertata di atas kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih ya. Kalau pagi ini Tuhan beri kami sukacita, Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan berikan kami kesempatan untuk bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami, siapkan hati kami agar kami boleh memuji Tuhan, kami boleh belajar tentang firman Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan. Dalam namamu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Yeay, yuk teman-teman, kita akan mulai ibadah kita hari ini ya. Kita akan menaikkan pujian, apa ya? Kalian kalau di rumah, kalau lagi kesel, kalau lagi marah, bukan kalian sih, Lause Susan kali ya. Nih, kadang-kadang Lause Susan suka ingat lagu ini. Kalau lagi kesel aja nih, aduh, kesel gitu ya. Lause langsung ingat, oh ada satu pujian yang bilang, mari kita bersukaria, teng 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 teng. Nah, langsung deh keselnya Lause Susan hilang karena Lause Susan nyanyi lagu ini. Yuk semua yuk sama-sama ya. Hari ini jangan kesel-kesel ya. Kita mau muji Tuhan, kita mau bergirang, kita mau bersukacita. Semuanya kita memuji Tuhan. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Ayo semua berdiri ya. Kita naikkan pujian ini. Mari kita bersukaria ya. Ya, langsung nggak mau lihat yang cepet yang sedih, semuanya bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Allah ciptakan berlari. Lari ke sana ke sini, melompat ke kanan ke kiri, bernyanyi dan bertepuk tangan memuji Tuhan. Berlari, lari yang kencang ya. Berlari ke sini, lompat.
juga bunga di taman. Dia penuh cinta dan kasih sayang pada siapa? pada ciptaan Termulia. Sungguh bersyukur aku diciptakannya, tumbuh sehat dan sempurna. Berlari ke sana, berlari ke sana, ke sini, lompat ke kanan kiri, bernyanyi dan bertepuk tangan memuji Tuhan. Yang kencengnya, semua larinya. berlari ke sana Lompat lompat ke Yeay. kiri, bernyanyi dan bertepuk tangan memuji Tuhan. Sekali lagi, Allah ciptakan. ciptakan ikan di laut, Di mana? juga burung di Udara, hewan yang buas, hewan yang ternak yang ramah, dan juga bunga di taman. Dia penuh cinta dan kasih sayang pada ciptaan termulia. Sungguh bersyukur aku diciptakannya, tumbuh sehat dan sempurna. Berlari berlari ke sana ke sini, lompat. Iya, yang tinggi. Bernyanyi dan bertepuk tangan memuji Tuhan. Berlari yang kencengnya, balapan sama lo sususan. Ayo lagi. Yeah. lompat Yang tinggi. Yeah. Dan bertepuk tangan memuji Tuhan. Berlari sekali lagi yang kencang. berlari Lagi. Lompat yang tinggi. lompat ke kanan Iya. bernyanyi Dan bertepuk tangan memuji Tuhan. Bernyanyi dan bertepuk tangan. bernyanyi Dan bertepuk tangan memuji Tuhan. bernyanyi Dan bertepuk tangan memuji Tuhan. Langsung senang sekali. Semuanya tadi udah lari sana, lari ke sini. Tuhan sungguh luar biasa ya. Kita punya kaki, punya tangan, punya semuanya yang istimewa. Yang Tuhan sudah ciptakan dan Tuhan berikan. Nah, kita naikkan pujian. Aku istimewa bukan karena katamu, tetapi aku istimewa karena Yesus. Ya, semuanya berdiri lagi. Langsung semua mau joget. Yo, mana? Berdiri ya, sukacita semua. Tepuk tangannya. Aku istimewa. Tahu ya gerakannya, ingat ya. Aku istimewa bukan apa katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa. istimewa Bukan apa katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa. aku istimewa Ya, karena Yesus ku berharga Alkitab mengatakan ku istimewa. Kata siapa? Yang kencang. karena Yesus Yeah. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Yeah. Semuanya. Aku istimewa. Mana gerakannya? istimewa Bukan apa katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. aku istimewa karena kau Katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa. aku istimewa Yeay. Kata siapa? karena Yesus
Alkitab mengatakan aku istimewa karena Yesus. Ku dibeli Bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Pintar semuanya. Aku istimewa karena Yesus. Karena siapa? Karena Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi karena darah Yesus. Tuhan kita sungguh luar biasa. Kenapa sih Tuhan begitu mau membeli kita bukan dengan emas, bukan dengan perak? Karena kita begitu istimewa. Dia membeli kita dengan darahnya. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita. Karena Dia menyayangi kita sehingga Dia mau memberikan nyawanya untuk kita. Nah, bagaimana dengan kita adik-adik? Kita juga harus mengasihi. Kita juga harus saling sayang. Coba lo Susan mau lihat dulu. Yang ada Cici, yang ada Koko, ada yang Mbak, ada Mama. Coba dipeluk dulu mamanya. Dipeluk dulu Kokonya. Gimana? Enak kan? Mengasihi? Iya. Nah, come on. Yuk kita mulai lagu ini. K-A-S-I-H. Ulang ya. K-A-S-I-H. Oke. K-A-S-I-H. K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H. Semua. K-A-S-I-H. K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Tidak suka marah-marah. Sayang kepada Tuhan seperti kasih Yesus. K-A-S-I-A. K-A-S-I-H. K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Sama-sama kita mete ya. Kasih. Kasih itu memaafkan. Kasih itu tak pernah dendam. Tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. Kasih itu. Kasih itu memaafkan. Kasih itu tidak dendam. Kasih itu memaafkan. Kasih itu tak pernah dendam. Tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, juga bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Segenap hatimu. Kasih itu memaafkan. Kasih itu
tak dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. Bukan hanya berapa? 3 kali. Juga bukan? Juga bukan. 7 kali. Tapi 70 kali 7 kali segenap hatiku. Bukan hanya berapa? 3 kali. Juga bukan? Juga bukan. 7 kali. Tapi berapa? 70 kali. 7 kali segenap hatimu. Bukan. Sekali lagi. Bukan 3 kali. Bukan hanya 3 kali. Juga bukan 7 kali. Tapi 70 kali 7 kali segenap hatiku. Segenap hatiku. Segenap hatimu. Segenap hatimu. Segenap hatimu. Kita harus memaafkan. Lagu ini belajar tentang ingat-ingat kata Tuhan Yesus. Memaafkan bukan cuma 3 kali, bukan cuma 7 kali, tapi banyak sekali, 70 kali 7. Oke teman-teman, kita siapkan hati kita akan dengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis, siapkan Alkitabnya. Oke. Hai adik-adik, kita tadi sudah memuji nama Tuhan, kita sudah bernyanyi buat Tuhan, dan sekarang tiba waktunya buat kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita, Lause mau ajak kita sekali lagi berdoa kepada Tuhan. Kita minta pimpinan Roh Kudus supaya firman Tuhan yang diberitakan pada hari ini bisa menjadi kekuatan bagi kita, bisa mengingatkan kita, dan kita bisa ditolong oleh Tuhan untuk terus hidup di dalam Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau melalui nyanyian kami, melalui lagu-lagu kami. Dan sekarang kami mau duduk diam di hadapan Tuhan, kami mau mendengarkan suara Tuhan. Kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause kami. Mohon kiranya Tuhan yang boleh menolong kami, supaya kami boleh mengerti apa yang akan Tuhan ajarkan kepada kami melalui cerita yang kami dengar pada pagi hari ini. Kami minta Roh Kudus Tuhan yang boleh menerangi hati kami, dan Roh Kudus Tuhan yang boleh mengajarkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, Lause pengen nanya nih ya, kalau adik-adik di rumah itu pernah nggak ya, misalkan ngambek-ngambek nih, kalau kita mau sesuatu, kemudian papa dan mama tidak mengizinkan, kemudian kita nangis-nangis ngambek-ngambek gitu. Ada yang pernah nggak seperti itu? Wah, ada ya. Kemudian kalau kita lagi main nih sama temen ya, kita pernah nggak ya dorong-dorongin temannya, pukul-pukulin temannya, rebut mainan temannya, atau kita bermain sama kakak kita, adik kita membuat mereka menangis, kita mendorong-dorong mereka, kita mungkin melakukan sesuatu yang membuat mereka kesel, marah, jengkel. Pernah nggak? Pernah juga ya. Nah, pernah nggak ya kita misalkan disuruh mama atau papa nih ya, ayo yuk, udah sore nih, mandi. Nggak mau ah, saya masih mau main. Atau kalau disuruh mama, ayo yuk, ini udah jamnya bobo, jangan main lagi. Nggak mau ah, masih mau main. Kita melawan dan kita tidak mau dengar apa kata mama, apa kata papa. Ada yang pernah seperti itu? Banyak ya. Adik-adik, Lause juga pernah melakukan hal seperti itu atau melakukan hal-hal lain yang terkadang Tuhan bilang itu jelek sih. Tuhan bilang itu gak bagus sih. Karena Tuhan tidak menginginkan kita melakukan hal-hal
hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak Tuhan inginkan, yang dikatakan di dalam Alkitab atau firman Tuhan, itu yang tidak boleh dilakukan oleh kita. Tapi seringkali kita melakukan hal itu dalam hari-hari kita. Nah, adik-adik, ada satu cerita nih yang diceritakan oleh Tuhan Yesus kepada orang banyak pada waktu itu. Tuhan Yesus bercerita tentang seorang papa yang mempunyai 2 orang anak. Anaknya dua-duanya cowok nih, dan bapak ini punya hewan yang banyak, punya ternak yang banyak, mungkin juga punya ladang yang luas, dan ya pokoknya seorang yang kaya deh. Anak-anaknya hidup dengan papanya, mereka berkecukupan, tidak kelaparan, ada makanan tersedia setiap hari, ada pelayan-pelayan yang boleh melayani mereka, yang bekerja untuk membantu mereka, mungkin membereskan rumah atau mungkin menyiapkan makanan. Ya, pokoknya serba tercukupi. Adik-adik, satu hari anak yang paling kecil nih, yang bungsu, datang kepada bapaknya. Anak ini kasih tahu papanya, Papa, aku pengen gini deh papa. Aku nih pengen pergi jauh ke kota lain. Aku bosen nih tinggal di sini terus. Bisa nggak, Pak? Kan papa nih punya banyak uang, punya banyak ternak. Bisa nggak papa kasih bagian aku nih? Jadi kalau nanti papa udah meninggal kan, semua harta ini kan dibagi 2 ya. Koko dapat setengah, saya dapat setengah. Ya. Nah, sekarang saya mau ambil bagian saya dulu nih. Setelah itu saya mau pergi ke kota yang lain. Saya mau tinggal di sana, saya mau bersenang-senang di sana. Mendengar itu, papanya sedih. Tapi, ya, papanya bilang, oke lah, papa kasih nih, bagi ya, punya kamu ambil ya sekarang ya. Ini papa bagikan. Kemudian, anak yang menerima harta itu dari papanya, menerima barang-barang itu dari papanya, dia pergi dari kota tersebut. Dia pergi ke kota yang lain, dia menjual harta-hartanya, dia dapatkan banyak uang, kemudian dia mulai bersenang-senang di sana. Karena uangnya sangat banyak, wah, setiap hari dia bisa berpesta, dia bisa melakukan semua hal yang menyenangkan hatinya, dan dia bisa undang orang-orang untuk datang ke pestanya. Sampai satu saat, uangnya makin lama makin habis. Dan di tempat di mana dia tinggal saat itu, ada bencana kelaparan. Kemudian uangnya habis dan dia diusir dari tempat dia tinggal. Adik-adik, saking gak ada uangnya, mau beli makanan juga susah. Kemudian dia mulai cari kerja. Ada orang yang bisa memberikan dia pekerjaan. Pekerjaannya apa? Dia disuruh mengurus ternak babi yang ada di ladang orang tersebut. Orang tersebut punya babi-babi yang jumlahnya sangat banyak. Dan dia harus memberi makan babi-babi tersebut. Kemudian si anak ini pergi ke ladang, mengurus babi-babi tersebut, memberikan makanan. Saking laparnya dia karena belum makan berhari-hari mungkin. Dia pengen makan makanan babi tersebut. Tapi si tuan yang empunya babi tidak kasih. Tidak memberikan dia untuk makan makanan babi tersebut. Lalu dia mulai duduk termenung. Dia mulai memikirkan, aduh, di rumah papaku ya, banyak pelayan-pelayan.
Mereka gak kekurangan makanan. Setiap hari makanan tersedia. Tapi di sini aku gak ada makanan, aku kelaparan. Aduh, aku ini sudah bersalah kepada Bapa. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Sekarang aku mau pulang kepada Bapa. Aku mau minta ampun kepada Bapa. Dan aku ini, ya udahlah, kalaupun gak diakui sebagai anak gak apa-apa deh. Aku mau jadi pembantu saja di rumah Bapakku. Kemudian dia pulang kembali ke rumahnya. Dalam perjalanan pulang tersebut, adik-adik, ketika dia masih jauh, papanya yang setiap hari menunggu dia untuk kembali ke rumah sudah melihat dia. Papanya senang sekali, walaupun mungkin anaknya sudah berubah ya. Yang tadi pergi pakaiannya bagus, sekarang pulang mungkin pakaiannya udah kotor, badannya sudah bau. Tapi papanya dengan hati yang gembira lari menyambut anaknya tersebut, memeluk anaknya. Dan sang anak bilang kepada papanya, "Papa, aku ini sudah bersalah kepada Papa. Aku ini sudah berdosa kepada Tuhan. Papa, terimalah aku sebagai pembantu di rumah Papa. Aku gak layak jadi anak Papa." Tapi papanya ini mengatakan, "Enggak anakku, mari ikut dengan aku pulang ke rumah. Aku akan menyediakan pakaian yang bersih, makanan buat kamu. Kamu akan tinggal lagi bersama-sama dengan aku." Papanya memberikan pengampunan kepada anaknya. Adik-adik, kalau papa kita yang ada di dunia ini bisa memberikan pengampunan kepada kita yang bersalah, apalagi Bapa kita yang di surga. Di dalam Alkitab dikatakan, bukan dari Lause ya mengatakan ya, tapi di dalam Alkitab dikatakan bahwa jika umatku merendahkan diri dan berbalik kepadaku dari dosa-dosa mereka, maka aku akan mengampuni mereka. Dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Adik-adik nanti bisa baca di sana. Tuhan bilang kalau kita mengaku dosa, kita mau berbalik lagi kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni. Jadi, adik-adik, kalau kita pernah berbuat salah dan mungkin sering berbuat salah, sering berbuat dosa, tidak mau dengar-dengaran, suka ngambek, suka berbuat sesuatu yang menyakiti hati orang, menyakiti teman, menyakiti adik, kakak, saudara kita, orang tua kita. Kata Tuhan, Tuhan mau mengampuni, asal kita mau bertobat dan kita mau datang kepada Tuhan. Nah adik-adik, mau gak kita datang kepada Tuhan dan memohon ampun kepada Tuhan? Supaya dosa-dosa kita bisa diampuni, supaya kita boleh dibersihkan kembali oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kita, menanggung dosa-dosa kita, sehingga kita boleh diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita minta pengampunan kepada Dia. Dan adik-adik juga, kalau bersalah kepada orang lain, mari kita juga minta maaf kepada mereka. Kalau ada yang bersalah kepada kita juga dengan hati yang lega, dengan hati yang besar, kita mau memaafkan mereka. Oke adik-adik, mari kita berdoa sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk janji Tuhan yang Tuhan ucapkan di dalam Alkitab, bahwa ketika kami berdosa, ketika kami bersalah di hadapan Tuhan, kami boleh datang kepada Tuhan. Kami boleh mengaku dosa kami boleh bertobat, kami boleh diampuni Tuhan ketika kami berbalik kepada Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau berikan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa datang kepada Engkau memohon pengampunan dan untuk percaya bahwa Engkau mengampuni kami. Dan untuk juga melakukan pengampunan juga kepada orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan
Tuhan pimpin kami supaya kami boleh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Supaya kami boleh turut apa kata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan di dalam ibadah sekolah minggu. Bye-bye. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan.